Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi. Thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin. Thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husni ila hadratir ruhi Syekh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maktabatul Bir wa Syekh Ma'sum Jauhari. Thumma ila hadratir ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i ay hadza babul wudu'i utawi iki iku bab ingkang nerangaken wudu. Jadi kalau wudu itu proses wudunya, tapi kalau al-wadu, wadu jadi fathah, itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga dari sapa Allah anhu sang Abu Hurairah. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu stune jeung nabi iku kala ngendika sapa jeung nabi ngendikane laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu. Laula an asyqa, lamun toh ora berataken ingsun, lamun toh ora yen to ngebotaken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun, la amartuhum mongko yakti perintah ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan, kelawan sikatan, kelawan gosok gigi, ma'a kulli wudu'in beserta saben-saben wudu. Akhraja ngetoaken ing hadis sapa Malikun Imam Malik wa Ahmad la Imam Ahmad wa Nasa'i la Imam Nasa'i wa sahaha lan nyuhaken ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa dzakara lan nyebutaken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari ta'liqan hale ta'liq. Hadis yang ta'liq atau mu'allaq itu seperti apa sih? Hadis yang satu atau dua rawinya itu tidak tertampilkan atau tergugur, itu namanya hadis yang ta'liq atau mu'allaq ya. Hadis yang pertama ini menjelaskan tentang betapa pentingnya siwakan. Siwakan itu kalau sebagian orang itu menggunakan kayu arok ya. Apakah memang siwakan itu hanya harus pakai kayu arok kan itu? Ya enggak lah. Bisa menggunakan sikat gigi dan pasta gigi kan itu. Tetapi yang terpenting menurut saya bahwa hadis ini menunjukkan betapa Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Islam itu sangat menjunjung tinggi bagaimana orang itu akan menghilangkan bau-bau yang orang lain itu tidak suka. Dan Islam satu-satunya yang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan itu kan. Makanya kalau orang mau sholat berwudu menjadi bersih kan, tidak cukup hanya berwudu juga siwakan. Bahkan kalau orang itu mau mendatangi sholat Jumat disunahkan untuk mandi menggunakan wewangian. Pada satu hadis Rasulullah katakan innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan suka dengan kebersihan. Nah, adapun kalau Islam mengajarkan bahwa kita harus hidup bersih dan sementara dalam masyarakat Islam tidak bersih, itu yang salah bukan Islamnya, yang salah adalah orangnya, pemeluk Islamnya kan itu. Saya berkeyakinan
seluruh umat Islam tahu itu kan itu. Apalagi umat Islam yang memang dengan tekun mempelajari ajaran Islam, mempelajari Al-Quran, hadis, mempelajari kitab-kitab ulama yang disebut dengan kitab kuning itu, sangat tahu itu. Sayangnya memang ternyata sebagian dari umat Islam itu termasuk di pondok-pondok pesantren ya, kadang-kadang nopo niku mboten bersih, reget ngoten nggih, reget. Itu artinya bahwa kita itu memahami Islam, memahami ajaran Islam, tetapi tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk apa melaksanakan ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah sama Rasulnya. Nah, makanya ini yang penting menurut saya. Jadi kita itu harus berusaha untuk hidup bersih. Dan salah satunya adalah kita kalau berwudu kita siwakan atau sikatan. Pada hadis yang lain bukan ma'akuli wudu, tetapi dalam hadis yang lain Rasul katakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salat. Nah, laula an asyqa, andai kata saya tidak khawatir memberatkan ummati la amartuhum, maka saya akan perintahkan kepada mereka apa? Siwak ya. Jadi bisiwakin inda kulli salat, di setiap menjelang mau melaksanakan salat. Nah, itu jadi bersih harus bersih dan indah. Islam seperti itu. Oke, kita teruskan. Wa an Humran radhiyallahu anhu, sang Humran itu siapa sih? Humran itu adalah orang yang dahulu pernah menjadi budaknya Utsman bin Affan dan akhirnya dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Anak Utsmana, setune Utsman bin Affan iku daan njaluk sapa Utsman bin Affan biwaduin. Ini biwaduin bukan biwaduin nyuwun apa banyu yang digunakan untuk berwudu. Fa ghasala mongko nuli basuh sapa Utsman kafaihi ing epe-epeke Utsman salasa marratin kelawan kaping telu. Salasa marratin kelawan kaping telu. Summa tamat mado mongko nuli kekemu mongko nuli berkumur sapa Utsman was tang syakko lan nyisep air ke hidungnya ke irunge sapa Utsman was tang syara dan nyeburaken saking irunge niku sapa Utsman. Jadi berkumur, masukkan air ke hidung, nemen ngoten, dan setelah itu dikeluarkan. Bahkan ada satu penelitian, saya tidak tahu ini jurnal yang menyebutkan itu. Jadi kalau orang itu ketika berwudu, dia memasukkan air ke hidung sampai terasa pengar, terasa tidak enak, dan akhirnya dikeluarkan kembali itu bisa meminimalisir penyakit stroke. Itu istiqomah dengan cara seperti itu. Memang sebagaimana kemarin saya katakan bahwa ajaran Islam itu sangat, saya meyakini berkorelasi positif dengan ilmu pengetahuan gitu, dengan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya terkait dengan ini. Summa ghasala mongko nuli basuh sapa Utsman wajahu ing wajah Utsman salasa marratin kelawan kaping telu. Summa ghasala mongko nuli basuh sapa Utsman yadahu ing tangane Utsman al-yumna kang arah tengen kang tengen ilal mirfaqi saking sampai sikut salasa marratin kelawan kaping telu. Summa yusra mongko nuli basuh tangan kiwa misla dalika ing kaya mengkono-mengkono tangan tengen artine napa? Dibasuh sampai sikut, sampai siku, dan itu dibasuh berapa kali? Tiga kali. Summa masaha mongko nuli ngusap sapa Utsman pirasi kelawan sirai Utsman. Summa ghasala mongko nuli basuh sapa Utsman rijlahu ing sikile Utsman al-yumna kang arah tengen kang sikil tengen ilal ka'baini maring kemiren lorone si Utsman salasa marratin kelawan kaping telu. Summa yusra mongko dilimbas sapa Utsman ing sikil kang kiwa mitla dalika ing mengkono-mengkono sikil tengen, yaitu dibasuh sampai ke apa itu dua mata kaki nggih, mata kaki kanan kali kiri niki kan niku dibasuh 3 kali. Summa qala mongko nuli ketika sapa Utsman, jadi begitu Utsman mempraktekkan berwudu seperti itu, akhirnya beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza.
Roa itu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa wudu'i ing kaya wudu ingsun iki hada ya wudu niki muttafaqun alaih. Ini Utsman sedang mempraktekkan bagaimana cara berwudu sebagaimana yang beliau lihat, ya, yang beliau lihat terhadap wudunya Rasulullah. Jadi kalau kita ingin meniru wudunya Rasulullah, kalau kita berwudu pertama kali yang harus dimulai apa? Membasuh tangan. Begitu sudah membasuh tangan, ambil air wudu digunakan untuk berkumur. Setelah berkumur mengambil air lagi dimasukkan ke hidung, disedot nonton. Begitu terasa pengar itu bahasa Indonesia apa? Pengar pengar, terus dikeluarkan kembali. Habis itu mengambil air lagi digunakan untuk membasuh wajah. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu membasuh tangan, didahulukan tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu dibasuh 3 kali, tangan kiri dibasuh 3 kali. Pertanyaannya, kalau sampean itu wudunya pakai kran gitu, terus telune piye? Ya pokoknya dibasuh. Sebagian ulama kan berpendapat bahwa kalau berwudu itu harus digosok. Kalau mazhab Syafi'i digosok itu hukumnya sunnah. 3 kali, 3 kali. Dan Rasulullah itu sini diusap-usap ini tempat sikunya kan itu ya. Nanti ada hadis yang terkait dengan itu. Jadi itulah setelah tangan kanan sudah, tangan kiri kan itu. Jadi bukan kanan kiri kan tangan bukan begitu. Jadi kanan dulu 3 kali, baru kanan kiri 3 kali. Itulah yang disaksikan oleh Utsman bin Affan kepada wudunya Rasulullah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih ai hadza hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis itu sing nyepakati Al-Bukhari kalih Muslim. Wa Ali radhiyallahu anhu sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem nyifati wudune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Ali wa masaha bi ra'sihi wahidatan wa masaha lan ngusap sapa Nabi bi ra'sihi ing sirahe Nabi wahidatan kelawan sepisan. Jadi kalau tadi membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki itu sunahnya 3 kali. Tetapi kalau untuk mengusap kepala itu sekali. Nanti bagaimana caranya kita bisa lihat di hadis berikutnya nih. Akhraja ngetoaken hu hadis sapa Abu Dawud wa akhraja lan ngetoaken hadis sapa At-Tirmidzi wa Nasai Imam Nasai bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Kemarin sudah kita pelajari kan sanad yang sahih seperti apa itu. Ittisal sanad, apalagi dhabtur rawi, adlur rawi, adamu syudud sama adamul ilal. Itu yang sanad yang sahih. Bal qala balik ngendika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi innahu satune hadis iku as-sahhu syai'in luweh sahih sesuatu fil babi ing dalam ikilah bab wudu. Jadi ini adalah hadis yang paling sahih, yang paling dapat dipertanggungjawabkan bahwa kalau mengusap kepala itu sekali, jadi wahidatan. Itu menurut yang diketahui oleh Imam Tirmidzi kan nggih. Ngaten. Wa an Abdullah sang Abdullah ibni Zaid ibni Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i ing dalam sifate wudune, artinya wudune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Abdullah bin Asim wa masahalan ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi kelawan siraji Nabi atau ing siraji Nabi fa aqbala mongko nuli ngusap ngarep sapa jeung Nabi biyadi kelawan astalorone jeung Nabi wa adbaral ngusap mburi sapa jeung Nabi muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lan iku tetep den lafaz lahumma tutuwi Bukhari Muslim bada'a utai lafaz bada bi muqaddam niku bada'a ngawiti sapa jeung Nabi bi muqaddami ra'sihi kelawan arah ngarepe sirahe jeung Nabi hatta dhahaba sehingga nglakokaken sapa jeung Nabi
hatta dhahaba sehingga nglakuaken sapa jeneng Nabi bima kelawan tangan lorone jeneng Nabi ila qafahu maring gitoke jeneng Nabi maring tengkuke jeneng Nabi summa radda mongko nuli balekaken sapa jeneng Nabi huma ing yadaihi ilal makani maring panggonan alladzi yakang bada'a kang ngawiti sapa jeneng Nabi minhu saking ladi. Terus budi praktekke ngeten. Terus air betul ngeten ya air. Katakan mengusap ya ngeten. Dari depan tarik ke belakang seret, begitu sampai ke kitok tarik lagi ke depan. Nah niku nek jenengan derek sunnah jadi mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lah anu Pak. Prabu itu ngapi ya eman-eman loh. Ngoten kan itu. Masalahnya kan ngeten kan. Masalahnya Nabi kita kan satu gitu. Dan Nabi kita laki dan mencontohkan ngoten niku. Tapi jangan perlu pahami, rambutnya Rasulullah itu tidak seperti rambut saya gitu mboten. Rambut saya itu kan pendek kan itu pendek. Rambut Rasulullah itu sampai ke bau. Ya mungkin kalau wanita sekarang kan rambutnya ya sebau kan nggak sing duo enak sing duo ya tapi kan jarang kan itu ya tapi caranya udah gitu jadi ditarik dari depan gitu ngesret terus nanti dikembalikan lagi ke depan itu sunai ngaten tapi nek menurut madzhab Syafi'i sing wajib nopo hanya sebagian dari rambut kepala jadi si penai wong Syafi'i kan itu di eman-eman ya tik mari mari. Tapi sunahnya kata nih sunahnya itu kalau madzhab Syafi'i sunahnya kalau mengikuti bagaimana tata cara wudunya Rasulullah ketika mengusap kepala kan itu mengusap kepala itu seperti itu. Oke kita terus. Wa Abdullah bin Amr sang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i dalam sifatil wudu'i Rasulullah qala ngendika sapa Abdullah bin Amr thumma masaha mongko limbaso sapa jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biroksi lawan sirah jeung Nabi wa adkhala lan klebuaken sapa jeung Nabi isba'aihi ing driji lorone jeung Nabi as-sabbahataini ing jari telunjuke jeung Nabi fi udhunaihi ing dalem kuping lorone jeung Nabi wa masahalan basus lan ngusap sapa jeung Nabi bi ibhamaihi kelawan jempolan loro jeneng Nabi zahira udhunaihi ing arah njobone kuping lorone jeneng Nabi. Nah ngoten. Akhraja ngoten hadis sapa Abu Dawud wa Nasir Nasai wa sahaha lan nyokaken hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Jadi begitu Rasulullah habis mengusap kepala akhirnya apa? Mengusap telinganya. Kalau dalam konteks ini di sini wa adkhala jadi isba'aihi itu. Jadi caranya telinga ini ngeten caranya. Terus yang jempolan Jawi ini sing digunakan untuk hanya memang ulama berbeda pendapat kan itu. Apakah yang namanya telinga itu dibasuh atau diusap? Itu jadi perdebatan. Pangkal perdebatannya adalah yang namanya telinga itu bagian dari wajah atau bagian dari kepala. Telinga jenengan bagian dari ketemu nih. Kalau bagian dari wajah basuh. Kalau bagian dari kepala diusapkan itu. Kalau di sini kan masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'si wa adkhala langsung wa adkhala kan itu ya wa adkhala dan lebuaken diatafkan ke apa ke masaha tadi kan itu masaha. Nanti apakah ketika kita berwudu itu ketika kalau memang telinga itu bagian dari kepala kan itu ketika mengusap telinga kita itu apakah langsung dari itu tanpa menceburkan kembali tangan kita itu untuk kita atau bagaimana? Nanti ada hadis berikutnya. Tapi itu yang menjadi perdebatan, jadi diskusi itu apakah telinga kita itu dibasuh ataukah diusap? Apa sih beda dibasuh dan diusap itu? Kalau dibasuh itu bisa mengalirkan airnya mengalir. Tetapi kalau diusap tidak perlu airnya mengalirkan itu. Itu bedanya diusap sama dibasuh. Ngerti?
Oke. Terus hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, nalikane glilir, nalikane tangi sapa ahadukum salah sijine kabeh, mimmanami saking turune si ahad, fal yastansir, mongko nyemprotno sapa ahad salatan kelamin kaping telu, fa inna syaitana, mongko setune setan iku yabitu, iku nginep bermalam apa setan ala khaysyumihi ana ing janur irunge si ahad, muttafaqun alaihi. Itu sunahnya seperti itu. Tidak hanya itu, nanti sunahnya juga yang di di hadis berikutnya itu ada sunahnya yang lain kan itu. Jadi ketika kita itu bangun tidur, kalau mau berwudu, itu sunah yang pertama itu adalah kita memasukkan air ke hidung dan kita semprotkan. Karena apa? Karena ketika kita tidur, yang namanya setan itu bermalam tengirungi sampean kan itu. Hidup banget itu kan. Nanti ada beberapa di hadis-hadis yang lain ada hadis yang juga menjelaskan bahwa ketika kita tidur itu setan itu mengikat tengkuk kita niki napa niku cita tali ini karo setan. Tali ini wonten pinten? 3. Wah, itu ada 3 tali. Kalau kita bangun tidur, wah itu apakah talinya setan itu akan dilepas atau tidak? Tergantung apa yang kita lakukan. Kalau jenengan tidur begitu, jenengan bangun tidur langsung zikir. Salah satu yang dicontohkan Rasulullah, zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bangun tidur tek langsung zikir, maka satu ikatan di tengkuk kita akan dilepas oleh setan. Baru 1. Terus bagaimana untuk melepas ikatan yang kedua? Begitu jenengan bangun tidur, zikir, ora tangi turu golek HP. Tapi biasanya tangi turu lak nyapa? Tangi turu golek HP napa langsung zikir? Enak status baru mau gak yo? Nah, kan gitu kan. Enak biar kecuali mau gak kan itu kan. Jadi begitu bangun tidur langsung zikir. Setelah itu jenengan pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Kalau sudah begitu, itu 2 ikatan dari talinya setan yang ada di tengkuk itu dilepaskan. Tinggal 1 lagi, masih ada 1 lagi. Apa itu? Sehabis jenengan berwudu, jenengan sholat. Kalau jenengan sholat, itu berarti 3-3-nya dilepas. Bagaimana kalau orang tidak melakukan itu? Mari tangi turu, golek HP. Mari golek HP, pipis. Mari pipis, turu maneh. Orang yang seperti ini nanti mempunyai dampak. Dampaknya apa? Dampaknya ketika sudah bangun, sudah pagi, sudah siang pada hari itu, orang itu malas manakala untuk beribadah. Ngaji aras-arasan, belajar aras-arasan. Kalau perempuan masak aras-arasan. Loh, masak kan ibadah kan masak itu. Jadi nanti kalau sudah berkeluarga masak itu, wah itu ibadah yang luar biasa kan itu. Ibadah yang pahalanya sangat besar karena membahagiakan orang kan itu ibadah. Kan memang kita manusia termasuk di dalamnya jin diciptakan oleh Allah kan hanya untuk beribadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali, ini di depannya ada manafi, itu ada illa sebagai illa pengecualian itu, illa liya'budun, supaya beribadah. Jadi hanya untuk beribadah. Loh, lah ngono terus kapan mulai nyambut gawe kan itu? Kapan mulai turu, kapan mulai mari tangi turu karena kemarin sore itu habis makan enak, mau makan enak nih sate misalkan, terus mules, terus kapan mulai beribadah? Ini artinya apa? Kalau kita melihat ini bahwa semestinya kita bisa membuat seluruh yang kita lakukan itu sebagai bagian dari ibadah. Manakala apa yang kita lakukan itu tidak jelas-jelas melanggar aturan Allah sama Rasulnya.
Sesuatu yang semula sifatnya mubah, ya mubah. Mubah itu dilaksanakan oke, ditinggal juga oke, nggak masalah. Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi bagian dari ibadah manakala nopo ketika misalkan tidur itu kan mubah kan itu, mubah. Tidur kita itu bisa menjadi bagian dari ibadah manakala kita tidur kita niati, ya Allah, saya mau tidur, semoga besok pagi saya bisa bangun, terus badan saya fresh, sehingga saya bisa nyaman ketika ngaji, saya bisa nyaman ketika saya kuliah, saya bisa nyaman kalau saya harus bekerja. Ngaji, kuliah, bekerja, itu kan perintah Allah sama Rasul, perintah agama. Maka tidur itu akhirnya bisa menjadi bagian dari ibadah. Bangun dari tidur dengan perutnya mules, akhirnya ke kamar mandi untuk BAB itu kalau jenengan niati, apalagi jenengan syukuri kan itu sakit BAB, bisa BAB kan perlu disyukuri kan itu. Kayak so BAB itu ongkosnya mahal, itu harus ke rumah sakit. Jadi bisa BAB dan jenengan niati, ya Allah saya mau BAB dalam rangka agar apa? Agar nanti ketika saya belajar menjadi nyaman, perut saya tidak mules kan itu. Jadi seluruhnya bisa menjadi ibadah. Oleh karena itu banyak juga amalan-amalan yang kelihatannya seperti amal duniawi, tetapi akhirnya bisa menjadi amal ukhrawi disebabkan karena baiknya niat. Makanya kalau kita dulu ngaji di kitab Ta'lim Mutalim, ada yang berbunyi seperti ini kan, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya thumma yasiru bi amalil akhirah bi husni niyyah. Banyak berbagai kegiatan yang kelihatannya kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan duniawi, tapi oleh Allah dicatat sebagai bagian dari amal akhirat disebabkan karena apa? Bi husnin niyyah, karena baiknya niat. Demikian juga sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah thumma yasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Banyak juga kegiatan-kegiatan, kesibukan, agenda acara seperti kegiatan-kegiatan ukhrawi, tetapi ternyata itu tidak diterima dan tidak dianggap oleh Allah. Kalau tidak dianggap dan tidak diterima, ya hanya menjadi kegiatan duniawi. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena niatnya yang jelek. Tak kasih contoh, orang membangun ma'had, membangun pondok, seharusnya kan untuk ukhrawi kan itu, uang pondok. Tetapi kalau orang itu membangun pondok dalam rangka niatnya hanya untuk mengumpulkan, menumpuk harta benda, kemudian santrinya akeh, saya mendapatkan keuntungan sekian, nah itu yang semula perbuatan-perbuatan ukhrawi seharusnya akhirnya menjadi perbuatan duniawi. Begitu pondoknya didirikan, secepatnya didaftarkan ke Menkumham, mari ngono tang secepatnya didaftarkan kemana? Ke Departemen Agama agar mendapatkan nomor statistik. Mari ngono ben oleh apa? Kecipratan dana APBN untuk pondok pesantren. Makanya pondok pesantren sekarang ya, pendiri dan pengasuh pondok ini godaannya luar biasa. Zaman dulu pondok itu betul-betul lembaga yang mandiri. Jadi bahkan kalau kita berkaca dengan sejarah para ulama yang hebat-hebat itu, contoh seperti Pondok Lirboyo. Pondok Lirboyo itu dulu masa kepemimpinan yang kedua, masa kepemimpinan Yai Makhrus sama Yai Marzuki itu berkali-kali ditawari sama pemerintah. Ditawari apa? Mau dibantu listrik. Itu oleh Yai Marzuki ditolak karena khawatir ini nanti listrik dari pemerintah itu halalnya tidak jelas-jelas beneran lah. Ya rada syubhat lah mungkin gitu kan. Iku duit sing kanggo bantu listrik ning pondok iku duit kondi iku. Jangan-jangan iku pajeke minuman keras. Nah, kan ngoten kan itu. Jadi kekhawatiran itu. Sehingga oleh Yai Marzuki itu ditolak. Listrik masuk Lirboyo itu ketika Yai Marzuki sedang haji. Pas haji itu bantuan pemerintah dilaksanakan. Nah, Kiai Rin ngoten, sakniki kan mboten kan itu. Nek kiai sakniki kiai ini sing gawe proposal kan itu. Jadi memang ini. Jadi perbuatan-perbuatan yang semula itu adalah perbuatan-perbuatan ukhrawi,
boleh jadi hanya akan menjadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi, tidak menghasilkan pahala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena jeleknya niat. Nah, ini hati-hati nggih, sami kali kuliah ngoten. Dengan kuliah nopo? Aku kuliah ben engko iso nyambut gawe. Keren kan itu. Ya. Kalau hanya berhenti di situ, yaitu kuliah sampean itu sebagai bagian dari perbuatan duniawi. Tetapi kalau sama niati, ya saya kuliah agar saya nanti bisa bekerja dalam rangka untuk menghidupi keluarga saya. Menghidupi keluarga itu kan perintah agama kan, perintah. Oleh karena itu kuliah yang diniati seperti itu akan mendatangkan pahala. Apalagi kalau diniati seperti kita paling mutalim, yang tolabul ilmi untuk talim niatnya itu apa? Untuk mencari ridho Allah, untuk berniat menghilangkan kebodohan. Nah itu kan itu. Ngaten. Ya kita teruskan bahwa kalau kita bangun dari tidur dan mau berwudu, diminta oleh Rasulullah untuk memasukkan air ke hidung dan disemprotkan 3 kali. Karena apa? Kata Rasulullah, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaih. Wa anu lasang Abu Hurairah idza staiqadha nalikane nglilir sapa ahadum salah jinira kabeh min naumi saking turune si ahad fala yaghmis mongko aja nyelupno sapa ahad yadau ing tangane ahad fil ina'i ing dalem wadah. Nek konteks kita nggih teng bak mandi niku jangan saudara masukkan air itu di bak mandi hatta yang sila sehingga basuh sapa ahad ha ing yadahu salasan kelawan kaping telu. Kenapa ngoten? Fa inna qurastina hatiku la yadri ora sapa ahad aina ing dalem ngendi batat bermalam apa yaduhu tangane si ahad. Muttafaqun alaih. Wa hadza utai hadis iku lafdhu muslimin, lafadznya Imam Muslim. Jadi ini sunahnya kalau saudara bangun dari tidur mau berwudu atau mau apapun itu, begitu ke kamar mandi yang harus saudara lakukan itu adalah mencuci tangan. Makanya jane nek awake dhewe dadi seorang muslim yang baik, seharusnya kita sehat. Sebelum adanya pandemi COVID-19 itu, yang saudara dalam keadaan kayak apapun harus sering-sering cuci tangan. Dan ketika cuci tangan pakai apa? Pakai sabun di air yang mengalir kan itu. Sebelum ada ketentuan itu, Islam sudah mengajarkan semenjak pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu itu sudah diajarkan bahwa kita itu harus betul-betul hidup bersih. Itu hidup bersih. Sering mencuci tangan, sering berwudu. Kita itu kan sehari semalam kan minimal akan berwudu 5 kali minimal. Karena ada orang yang bisa menjaga wudu itu disunahkan ketika mau sholat atau disunahkan untuk berwudu lebih dahulu kan itu. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan. Jadi hidup sehat. Kan itu kan. Itu. Kita teruskan wan Laqit ibni Sabirah saking Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Laqit qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbir benceng nyempurnakno sira al wudu'a ing wudu wa khallilan nyela-nyelano sira bainal asabi ing antarane pira-pira driji wa balik langen banget sira fil istinsyaki ing dalem ngisep banyu teng irung illa antakuna kejaba yen ta ana sira iku shaiman wong kang lagi puasa. Ini juga sunnah menurut mazhab Syafi'i itu. Jadi ketika kita berwudu kita diminta untuk nopo menyempurnakan dengan cara apa niki? Basuh tangan iki di napa niki ngeten kaki nggih ngoten kaki niku. Makanya tempat wudu niku yang Indonesia kalau yang saya tahu misalkan di Mekah Madinah itu benten. Bedanya apa? Bedanya kalau di Mekah Madinah itu kebanyakan tempat wudu itu ada tempat duduknya. Jadi wudu karo lungguh itu. Jadi bisa gosok sikil, tapi nek karo ngadeg kan rada repot kan itu kan. Nek gosok tangan oke lah gampang, tapi kan gosok sikil kan rada
begitu enak kan itu. Makanya jenengan kalau waktu haji atau umroh atau napa laten ke Makkah Madinah ngoten. Niku benten dengan saya pernah sholat di Jerman di musola miliknya orang Jerman. Orang Turki ya, orang Turki. Pas kita cari tempat sholat gitu. Jadi memang kita itu hidup di Indonesia bahagia karena di Indonesia itu banyak musola, banyak masjid. Masjid itu nggak repot lah itu. Kalau di Jerman tuh mau cari musola masjid itu jauh kan itu, jauh. Begitu kita dapat musola atau masjidnya orang Turki itu tempat wudhunya menggunakan wastafel. Wastafel kayak wastafel, cuman wastafelnya rada gede ya kayak udah di teras itu. Jadi wudhunya pakai itu. Kalau basuh kaki, naik ke atas gitu, jadi repot. Saya memang pernah lewat di Turki cuma kan di bandara kan. Saya belum pernah masuk, nggak tahu kalau di masjid di Turki itu seperti apa tempat wudhunya kan. Tapi saya pikir nggak seperti itulah, nggak pakai wastafel kan, itu repot kalau pakai wastafel itu kan itu. Jadi disuruh nyelani tangan, jari kaki itu selai dan digosok. Babalik kan nemen-nemenaken, termasuk ketika masuk air itu, sing nemen ngantos terasa di mriki, di kepala niku sampai terasa pengar, habis itu nanti disemprotaken 3 kali. Nah ngoten. Akhrajang hadis sapa al-arba'ah Imam Arba'ah wa sahaha lan nyogakeun hadis sapa Ibnu Khuzaimah wali Abi Dawud dalam kedua Imam Abi Dawud fi riwayat dan satu riwayat idza tawadduat. Nah di sini ada idza tawaddu'ta nalikane wudu sira famadmid mongko kemu sira. Jadi famadmid mongko kemu sira kon kemu berkumur ya. Berkumur. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Utsman innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam setune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ana sapa jeung Nabi iku yukhallilu nyela-nyelani sapa jeung Nabi lihyatahu ing jenggote jeung Nabi fil wudu'i ing dalam berwudu. Wah ngoten wudune jeung jenggote jeung Nabi niku lebat mboten kados jenggot kula ngeten iki kan itu. Jenggote lebat sebagaimana orang-orang Arab kan ngoten lebat. Jadi ketika wudu niku disela-selai ngoten biar apa? Biar air itu bisa masuk sampai ke apa? Sampai ke pangkalnya rambut. Terus kulit pangkal rambut itu ikut terbasuh jadi sela-selai. Akhrajang utawi hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahaha lan nyokaken hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wa an Abdullah bin Zaid sang Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Zaid inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utiya den tekani atau den caosi sapa Nabi bisulu saimuddin dengan 2/3 mud, dengan 2/3 mud. Faja'ala maka tumateng sapa Nabi yadluku iku gosok-gosokaken sapa Nabi dhira'i ing lengene jeung Nabi. Akhrajang utawi hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa sahaha lan nyokaken hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Rasul itu kalau berwudu menghabiskan air 2/3 mud. Sak mud itu sak mud itu 675 ml. Kalau jenengan beli air mineral sing tanggung motor itu biasanya kan 600 ml. Lebih besar sedikit tapi yang digunakan adalah 2/3-nya. 2/3 mud itu. Nah, kalau Rasulullah mandi janabat menghabiskan air berapa? 1 sok. 1 sok itu 4 kali lipatnya 1 mud. Jadi sekitar 2,75 liter. Niku. Nah jenengan kalau pas habis haid terus mandi janabat dari haid, jenengan menghabiskan berapa liter air? Jadi keran itu terus jebur ya itu. Rumiyin wonten lare mriki itu pondok mriki wonten. Itu kalau mandi ya mungkin sekitar seperempat jam atau lebih kan itu.
dan itu hampir tidak pernah berhenti oleh nyipu niku, jebur terus kan itu. Kalau betul ngerti niku. Sesuwe ini terus enggak berhenti nyipu sing kata niku. Jadi memang ada orang yang apa ya? Ya ini kebiasaan aja kan itu, kebiasaan. Saya tidak tahu itu oleh Allah nanti di akhirat dianggap bagian dari israf namun boten kan itu ya, israf. Hanya memang Rasulullah kalau berwudu ini Rasulullah berwudu itu hanya menggunakan maksimal 1 mut lah, maksimal sekitar 675 ml. Nah, dia kan betul sakit kan. AWD ini jenengan buka keran itu penuh apa setengah apa seperempat kan pas wudu niku. Jadi setengah misalkan kan, tapi kan ngocor kan patah niku. Kalau sampai selesai kira-kira berapa liter itu kira-kira? Ya mungkin 2-3 liter lah itu ya. Kalau kenapa ngoten? Karena di Indonesia apalagi di Kediri ya, itu air mudah kan itu. Kita bersyukur lah hidup di Kediri itu bersyukur. Saya nggak tahu tentang Jombang itu banyunya gampang tahu boten. Tapi di Surabaya itu kan airnya keruh kan itu. Saya pernah hidup di Lampung juga gitu. Di Lampung itu air itu ada campurannya dengan pasir kan itu. Jadi ya teng Jakarta ini untuk Jakarta. Jadi airnya tidak sebersih di Kediri. Maka biasanya wong diriku nek diajak keluar kota nggak kerasan, kerasan. Karena enak nih Kediri kan itu. Nek ngomong Jombang mungkin ya kerasan di Kediri juga kali. Atau orang Jambi kan itu, jangan kerasan di Kediri kan itu. Jadi Rasulullah dulu digosok-gosok akan. Makanya kalau tidak salah madzhab Maliki ya, madzhab Maliki itu menggosokkan itu sebagai bagian dari wajib, jadi wajiban atau fardu. Sementara kalau madzhab Syafi'i itu adalah dianggap sunnah. Wa anulan sangka Abdullah bin Zaid anna husnul Abdullah bin Zaid ra'a ningali sapa Abdullah bin Zaid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu khale mundut sapa jeung Nabi li udunaini maring kuping lorone jeung Nabi ma'aning banyu ghairal ma'i ing saliyane banyu alladzi kang akhadha kang mundut sapa jeung Nabi ing ma li roksi maring sirahe jeung Nabi. Jadi seperti tadi saya katakan, bagaimana sih kita mengusap telinga itu? Kalau kita berpendapat ke telinga bagian dari kepala itu setelah kita mengambil air gitu dan kita usapkan di kepala kita, seret kembali lagi. Setelah itu ngambil air lagi, digunakan untuk apa? Mengusap telinga. Jadi bukan dari kepala langsung tanpa ngambil air lagi langsung ke telinga boten. Ini menurut hadis nikian gitu. Jadi di nopo niku diambil seperti itu ya, jadi langsung ditarik kembali kan itu. Jadi seperti itu. Jadi alladzi akhadahu li ra'si. Akhrajang tan hadis apa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Wa huwa hadis iku inda Muslimin ketua Imam Muslim min hadzal wajhi sang ikla wajah biladin lafat wa ma sahabi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadaihi. Dan iki lafat yang ada di Sahih Muslim wa masahalan musab sapa jeung Nabi bi ra'si kelawan sirajeng Nabi atau ing sirajeng Nabi bima'in kelawan banyu ghairi fadli yadaihi kang sakliyane turane banyu ing ana ing tangane jeung Nabi. Wa huwa utawi hadis yang terakhir niki al-mahfud, itulah hadis yang terjaga, yang paling kuat ya niku. Terus napa yang digunakan untuk mengusap telinga itu bukan air yang sudah digunakan untuk mengusap kepala angeten. Wa an Abi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Abu Hurairah sami'tu midhangetani sun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ketika sahabat Nabi inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Inna ummati setune umat ingsun iku yatuna padha teka sapa ummati yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ghurran hale wong kang mencorong wajahe muhajjalina tur kang mencorong tangan sikil lorone. Kok bisa sedemikian bersinar wajah tangan sama kakinya? Min atharil wudu, disebabkan karena bekasnya dari berwudu. Faman mongko utawi sapane wong iku istata'a iku kongang
was atau bisa sapa man mingkum sang sira kabeh ayutila ing yen to ndawakaken sapa man ghurratahu ing basuane atau ing mencorongi tadi mencorongi wajah sama tangan dan kaki fal yaf'al mongko becik lakonana sira. Walaupun kalau kita membasuh wajah, batasan wajah itu mana sih batasan wajah? Batasan wajah itu ini tempat tumbuhnya rambut ini. Dan ini, apa nih kira ini? Pendile telinga nih kali mriki. Terus itu batasannya. Tetapi karena itu nanti berdampak terkait dengan wajah kita bersinar atau tidak, seberapa luas untuk bersinar itu. Kalau memang bisa lebih luas, jadi bisa lebih luas yang dibasuh, ya tambahilah gitu. Demikian juga kalau kita membasuh tangan, wajibnya sampai mana? Sampai siku. Tapi kalau kita mau nanti yang bersinar itu tidak sampai siku, tapi sampai bau, ditambahi. Demikian juga kaki. Kaki itu kan sampai ka'bain, sampai ke mata kaki. Mata kaki itu bahasa di Jawa apa? Kemiren, kayak kemiri. Itu harus ditambahi kan itu, ditambahi. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar yang bersinar itu nanti menjadi semakin luas dan semakin panjang. Muttafaqun alaih. Ai hadza muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Sementara lafaz ini adalah ketua Imam Muslim. Oke, sementara mengatakan semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan mempunyai dampak positif terhadap kebahagiaan kita nanti di akhirat, dan kita bersungguh-sungguh untuk meniru sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat ke beliau. Maka kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.